Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjut untuk praktikum stadas kita. Di sini kita masih pakai SPSS. Jadi hari ini kita mau belajar tentang estimasi parameter ya. Mengingatkan kembali, estimasi parameter itu ada yang titik, ada yang selang atau interval. Kemudian kalau interval kita akan bentuknya, kita lebih prefer ke interval karena kalau titik itu kan sebenarnya sudah tercover di dalam interval gitu ya, supaya peluangnya lebih banyak. Jadi kita pakai lower, upper, ini batas bawah, batas atas, ini parameter yang kita mau cari selangnya, ini tingkat kepercayaan. Ya, masih ingat? Nah, ya ini batas atas, batas bawah. Ini yang kemarin kita sudah bahas secara teori. Jadi dengan praktek ini kita mau belajar secara umum aja gitu ya. Jadi kalau SPSS itu ada uji selang rata-rata di sana. Sebentar saya kasih lihat. Kita lihat dulu SPSS kita. Ini. Jadi di sini itu kalau kalian buka di analyze, compare means artinya membandingkan rata-rata, di sini ada beberapa. Jadi di sini yang kita akan pakai hari ini adalah one sample t-test, independent sample t-test. Ini kalau independent, kemudian ini yang paired. Oke. Itu yang akan kita pelajari hari ini gitu. Lanjut. Nah, di sini jadi nanti kita akan belajar yang compare means yang ada di menu SPSS gitu. Nah, contohnya ya ini mengingatkan lagi ya, kalau kalian buka di video sebelumnya kita udah bahas ini di teori. Misal, jadi karena di sini itu kita harus input data, kalau ini kan datanya udah diketahui kebetulannya, jadi udah ada N, udah ada dia punya rata-rata, standar deviasi, tinggal cari selang. Nah, kalau datanya mentah seperti contoh ini, gitu ya. Jadi ada 10 data sampel. Oke, jadi ini pasti pakai student stay karena datanya di bawah 30. Ini data sampelnya. Oke. Nah, buat selang kepercayaan untuk rata-rata. Jadi kita mau cari selang kepercayaan rata-rata, diasumsikan normal. Kalau normal berarti ya tetap kita pakai T kalau di sini ya, karena mumpung kita pakai software nih, gitu. Datanya kan kalau T itu asumsinya kan kalau mau pakai T itu syaratnya dia harus syarat atau asumsi itu kan harus normal dan seterusnya ya, ada beberapa asumsi dan normal. Ya, pokoknya intinya dia harus berasal dari distribusi normal. Nanti kalian akan belajar ini di semester atas bahwa si T ini sebenarnya adalah turunan dari normal gitu ya. Ya, nantilah intinya gitu. Nah, sekarang kita punya data ini, kita akan input ke dalam SPSS kita. Oke. Jadi, setelah saya input ada data ini. Nah, kita udah punya data ini. Ya, 10 data ini kita akan analyze, kemudian descriptive compare means, masih ingat yang kemarin. One sample t-test, karena sampelnya ada satu, cuman cari satu rata-rata dan datanya kecil, kita pakai one sample t-test. Nah, yang keluar ini, nah, di sini kalian tinggal masukin X-nya, bisa di drag atau bisa dipakein panah ini kayak kemarin ya. Di option kalian bisa pakai berapa persen alfanya. Di sini kita pakai 95. Kemudian kita oke. Nah, ketika oke, maka keluarlah output ini. Ini adalah output yang kita dapat. Nah, kalian tinggal perhatikan bagian lower sama upper ini aja. Inilah dia. Sebenarnya kalau mau cari deskriptifnya, ini udah ada mean, standar deviasi gitu ya. Nah, ini adalah lower dan uppernya. Sehingga yang tadi itu kalau kita tulis, maka peluangnya si rata-rata itu ada di antara ini dan ini adalah 95%. Atau berapa peluang 95%-nya, interval kepercayaannya bahwa rata-ratanya ada di antara batas bawah dan atas, maka inilah batas bawah 45,7, ini batas atas 46,5. Gitu. Jadi itu adalah selang kepercayaan 95% untuk rata-ratanya. Oke? Gitu. Nah, lanjut. Kita
Lanjut, ini masih rata-rata. Kalau sigma unknown pakai T tadi ya. Cuman ini nggak bisa kita contohin karena datanya udah ada. Ini kalau dua data independen, sigma 1 dan 2 diketahui. Kemudian kalau dia independen tapi sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, maka kita akan punya dua pilihan ini kan ya, masih ingat? Jadi kalau unknown yang tidak diketahui itu apakah dia sama ataukah dia beda. Nah, ini sekarang kita bisa pakai juga di SPSS. Jadi kalau dia sama, berarti bisa digabung jadi S-pooled, ngitung derajat bebasnya tinggal tambahin kurang 2. Tapi kalau ternyata dia beda, maka nggak bisa dihitung S-pooled atau S gabungannya. Harus sendiri-sendiri, tapi yang agak susah ngitung di V. Masih ingat ya? Ngitung di V yang ini, kalau yang agak susah ngitung V ini, kalau yang ini lama ngitung SP. Nah, sekarang misal kita punya contoh ini yang waktu itu, ini kebetulan data mentah, jadi bisa kita contohin. Dua jenis baja, jadi ada baja 1 sama baja 2. Oke, baja 1 dan baja 2. Ini kita mau buat selang kepercayaan 95% untuk beda atau selisih kekerasan. Jadi ini adalah data kekerasan dari uji kekerasan untuk hasil baja 1 dan baja 2. Gitu ya. Asumsinya sama. Oke, sekarang kita buat input dulu datanya. Gimana cara nginput datanya? Kita buka dulu SPSS. Nah, sekarang ini kita input ada baja 1 ada 7 data, baja 2 ada 6 data. Kita masuk ke SPSS. Nah, kalau ngetiknya dia itu diketik dalam satu kolom karena data independen, ya. Nah, kalau independen gini berarti misalnya ini kan tadi kekerasan ya, kekerasan baja misalnya. Kita kasih nama kekerasan baja. Nah, kemudian di sini ada jenis underscore, ingat nggak boleh spasi ya, jenis baja. Nah, jenis baja ini jangan pakai desimal karena nggak ada desimalnya. Kalian ketik di bagian sini, value. Value ini kalian klik di sini. Nah, di sini kita kasih label karena baja kita ada 2 misalnya kan dia nggak bisa nganalisis kalau data kita itu angka teks, bukan angka. Jadi harus kita buat dia dalam bentuk angka. Sekarang kita kodein dia, jadi dikasih label alias dikode. Misalnya label 1 itu untuk kita labelin untuk baja 1. Kemudian kita add. Kemudian label 2 itu untuk baja 2. Kemudian kita add. Kalau kita oke, dapatlah kita value sini. Oke. Nah, sekarang kita akan balik ke si ini tadi data view. Kita balik ke data view. Nah, di sini kosong kan? Tadi kan 7-nya itu adalah baja 1, 6-nya baja 2. Tinggal dikasih 1, 1, 1, 1, 1, 1, sampai 7. Sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, untuk ngelihat kalian bisa klik di sini. Di sini ada value labels kalau mau lihat thread. Nah, dia bisa dirubah-rubah gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba uji. Sekarang maka kalian akan pakai analyze, compare means, dia independent sample test. Jadi baja 1 dan baja 2 itu independen. Oke. Independen. Di sini kita lihat kekerasan bajanya. Oh, jenis bajanya masih skala. Salah. Kita harus ganti dulu dia jadi nominal. Oke. Jadi klik 2 kali di sini. Nah, ini yang sebelah sini. Misalnya kalau yang kekerasan ini kan skala benar karena kalau yang ini itu kan jenis baja 1, baja 2 nominal. Oke. Sekarang kita ulang analyze, compare mean, independent. Maaf salah klik. Analyze, compare mean, independent sample, t-test. Nah, udah kelihatan beda di sini ya. Kekerasan baja kita masukin di variabelnya, groupingnya kita masukin jenis bajanya. Sekarang kita define, masih tanda tanya dia nih. Jadi kita harus definein dulu grupnya. Tadi kita define grup satunya itu adalah 1, grup 2-nya adalah 2. Continue. Option untuk alfanya kita pakai 95%. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini adalah output yang kita dapat. Oke, dari sini kita bisa lihat dia keluarin dua-duanya.
Jadi diasumsikan varian sama dan varian nggak sama. Jadi udah ada angkanya. Oke, tinggal ini adalah batas bawah dan batas atas untuk kalau varian sama, ini kalau varian nggak sama. Equal variances not assumed sama equal variances assumed. Nah, ini 11 test ini untuk kesamaan varian. Jadi ingat nggak waktu saya bilang kita tuh kan bisa pakai uji kalau di mana dia? Kalau di sini ini kan asumsi simpangan baku populasi sama. Ini kan saya bilang waktu itu ini ketika asumsinya kalau ada asumsi ya udah selesai. Tapi kalau ternyata nggak ada asumsi, kalian harus uji dulu apakah dia sama atau enggak. Nah, ini nih bisa pakai uji F yang kemarin H0 sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat itu kan ya. Atau kalau di sini dia pakai 11 test for equality variance. Jadi makanya ada muncul ini. Tapi kalau untuk kasus ini kita tinggal sementara asumsikan tergantung kita mau asumsikan sama atau beda, tinggal lihat di ini. Ini adalah dia punya selang kepercayaannya gitu. Oke. Ini kan kalian hitung manual waktu itu ya. Nah, ini bisa dicocokin di outputnya. Jadi ada di sini mean standar deviasi untuk masing-masing baja. Oke. Nah, kemudian ini adalah selang kepercayaannya. Ada beda sedikit karena kalau di sini kan mu1 min mu2. Jadi yang dia kurangin oleh sistem defaultnya itu mu1 dikurangin mu2 karena kan ada baja 1 dengan baja 2 gitu. Ya. Oke, itu. Sekarang gimana kalau datanya itu berpasangan? Misalnya dalam satu orang diuji kemampuan tangan kiri dan tangan kanannya. Atau dalam satu individu diuji sebelum dan setelah dikasih obat gitu kan ya. Nah, maka kalian akan butuh D di sini. D ini adalah selisih kalau kita punya data sebelum dan sesudah. Kalau masih ingat ya nanti dibuka lagi pelan-pelan teorinya. Nah, ini contoh pasien. Ada 15 orang pasien. Buat selang kepercayaan 95% untuk beda rata-rata. Jadi beda rata-rata tetap mu1 min mu2 yang ada di dalam selang intervalnya. Cuman yang kita pakai adalah data pasangan karena ini 15 pasien diuji sebelum dan sesudah dengan data ini. Gitu ya, masih ingat? Jadi ini data sebelumnya, ini data sesudahnya. Maka kita harus input mereka ke SPSS, data sebelum dan sesudah. Nah, hasil inputan saya, kita sudah input ceritanya ya, kalian nanti bisa di post terus coba di input kalau mau dicoba. Ini hasil inputan saya. Nah, data sebelum dan data sesudah. Oke. Dari data sebelum dan data sesudah ini, kita punya masing-masing 15 individu. 15 individu ini diuji sebelum dan sesudah, jadi hanya 15 orangnya. Kalau tadi baja itu kan dia 7 tambah 6 itu 13. Kalau ini bukan 15 tambah 15, tapi 15 doang, karena satu individunya. Makanya data pasangan. Sekarang analyze, compare means, kita ambil yang paired atau pasangan. Kemudian dari sini kita bisa lihat ada keluarannya, bagaimana hasil paired-nya, maka variabel satunya kita masukkan sebelum, sudah tarik aja dah sebelum, sesudahnya bawa ke variabel 2, option 95%, tinggal kita oke. Maka outputnya mana? Ini adalah outputnya paired. Ya. Nah, di sini sudah ada langsung lower and uppernya 2,7 sampai 14,8. Sehingga kalau kita kembalikan maka nulisnya jadi selisih antara sebelum dan sesudah ada di antara 2,7 sampai 14,8. Itu peluangnya itu adalah 95%. Gitu. Oke? Ya, gitu aja untuk video tentang compare means atau estimasi selang. Semangat. Assalamualaikum.